warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada siang ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, pada mata kuliah media pembelajaran biologi kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang media grafik. Adapun anggota kelompok 8 adalah Putri Silmi Nurul Fadilah, saya sendiri dengan NIM 20031096. Kemudian ada teman saya Dini Uswi Wulandari dengan NIM 20031061. Kemudian ada teman kami Arsya Gusnita dengan NIM 20031053. Baiklah, adapun pembahasan yang pertama adalah media grafik. Media grafik termasuk media visual. Sebagaimana media lain, media grafik juga mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Dalam penerima pesan, banyak dituangkan dalam bentuk simbol-simbol komunikasi visual. Simbol-simbol tersebut perlu dipahami benar artinya agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien, serta untuk definisi tersebut dipadukan dengan pengertian praktis, maka grafis sebagai media dapat mengkomunikasikan fakta-fakta dan gagasan-gagasan secara jelas. Selanjutnya, grafik dapat didefinisikan sebagai penyajian data berangka, suatu tabel gambar yang dapat mempunyai nilai informasi yang sangat berfaedah. Namun, dari grafik yang menggambarkan intisari informasi sekilas akan lebih efektif. Grafik merupakan keterpaduan yang lebih menarik dari sejumlah tabulasi data yang tersusun dengan baik. Tujuan membuat grafik adalah untuk memperhatikan perbandingan informasi kualitatif dengan cepat serta sederhana. Ada beberapa macam grafik dan yang paling umum digunakan adalah grafik garis, batang, lingkaran, atau piring, dan grafik bergambar. Efektivitas penggunaan grafik diantaranya cara penyajian, karakteristik warga belajar, tujuan pendidikan, dan teknik. Selanjutnya, apa tujuan pembuatan media grafik? Tujuannya adalah perbandingan informasi kualitatif dengan cepat serta sederhana. Data-data dalam bentuk uraian deskriptif yang ruwet dan kompleks dapat disederhanakan dengan menggunakan grafik. Jadi, bila sebuah grafik sulit dibaca, berarti akan kehilangan manfaatnya yang berharga. Selanjutnya, fungsi media grafik. Fungsi media grafik adalah untuk menggambarkan data dalam bentuk angka, dalam kuantitatif, secara teliti, dan juga menerangkan perkembangan dan perbandingan suatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Jadi, fungsi grafik adalah yang pertama, menggambarkan data kuantitatif secara teliti, kemudian menerangkan perkembangan atau perbandingan suatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas.
Grafik disusun berdasarkan prinsip matematika dengan menggunakan data-data yang komparatif. Selanjutnya, manfaat media grafik. Grafik merupakan media yang dapat menyajikan data dalam bentuk angka atau data kuantitatif. Beberapa manfaat atau kelebihan media grafik adalah sebagai berikut. Yang pertama, grafik bermanfaat untuk mempelajari dan mengingat data-data kuantitatif dan hubungannya. Yang kedua, grafik dengan cepat memudahkan dan memungkinkan kita mengadakan analisis, interpretasi, dan perbandingan antara data-data yang disajikan, baik dalam hal ukuran, jumlah, maupun pertumbuhan dan arah. Yang ketiga, penyajian data grafis jelas, cepat, menarik, ringkas, dan logis. Maka semakin sukar data yang akan disajikan, semakin baik grafik menampilkannya dalam bentuk statik yang cepat dan sederhana. Karena itu, konsep-konsep yang sukar akan lebih efektif diperhatikan bila dituangkan ke dalam sebuah rangkaian grafik yang lebih sederhana daripada grafik yang sukar. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arsya Gusnita. Kepada Arsya dipersilahkan. Di antara bentuk media grafik yaitu, pertama, media grafik bidang, berkaitan dengan bidang atau diagram kartesius, yakni cara menggambar grafik persamaan garis lurus pada bidang kartesius dan cara menyajikan suatu relasi. Grafik bidang menekankan gesernya perubahan dari waktu ke waktu. Grafik ini dapat digunakan untuk menggambar grafik hubungan kecepatan dan waktu pada gerak lurus. Area yang terbentuk merupakan besar perpindahan. 2. Grafik peta. Peta adalah gambar atau lukisan keseluruhan ataupun sebagian permukaan bumi, baik laut maupun darat. Bayangan atau gambar yang diperkecil dari sebagian besar atau sebagian kecil permukaan bumi pada bidang datar dengan skala dan sistem proyeksi tertentu. Prinsip peta. Prinsip utama peta untuk dapat digunakan yaitu menyatakan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Kedua, memperlihatkan pola distribusi dan pola spasial dari fenomena alam dan buatan manusia. Tiga, merekam dan menyimpan informasi. C. Fungsi peta, memperlihatkan posisi atau lokasi relatif dari suatu tempat. Kedua, memperlihatkan ukuran dalam pengertian jarak dan arah, memperlihatkan bentuk atau unsur yang terdapat di permukaan bumi, menghimpun serta menselektif data permukaan bumi. Berikut adalah contoh dari gambar peta. Grafik selanjutnya yaitu grafik gambar. Grafik gambar merupakan grafik yang disajikan dalam bidang dua dimensi atau kartesius, di mana yang digunakan dalam grafik ini adalah gambar sebagai penciri utama. Grafik ini berupa gambar atau lambang untuk menunjukkan jumlah benda yang dilambangkan. Selanjutnya, yaitu grafik garis. Grafik garis merupakan garis yang menggambarkan perkembangan suatu karakteristik objek atau variabel dari waktu ke waktu. Dari grafik garis, kita bisa melihat perkembangan terhadap unit observasi kita dari waktu ke waktu. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini Busmi Wulandari. Kepada Dini, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu grafik batang. Grafik batang merupakan jenis grafik yang dipakai untuk menekankan perbedaan tingkat nilai dan aspek-aspek. Grafik batang ini adalah jenis grafik yang paling sederhana. Grafik batang ini juga sangat mudah untuk dipahami.
Adapun panjang atau tinggi batang menyatakan persentase dari data. Sementara lebar batang semuanya memiliki ukuran yang sama. Namun, data yang bisa dibandingkan tidak terlalu banyak, maksimal 8 data. Jika ingin memperjelas perbandingan antara batang yang satu dengan yang lainnya, maka sering menggunakan warna yang berbeda-beda. Ini adalah contoh dari grafik batang. Selanjutnya yaitu grafik lingkaran. Bila mana guru dapat menjelaskan dan memperkenalkan tentang pecahan, maka grafik lingkaran lebih tepat digunakan. Grafik lingkaran atau grafik piring adalah lingkaran sektor-sektor yang digunakan untuk menggunakan bagian suatu keseluruhan. Sebagai contoh, berikut ini adalah grafik yang memvisualisasikan pecahan dalam bentuk tengahan, pertigaan, dan perempatan. Ada dua ciri grafik lingkaran yaitu: 1. Grafik itu selalu menunjukkan jumlah atau keseluruhan jumlah. 2. Bagian-bagiannya atau segmennya dihitung dalam persentase atau bagian-bagian pecahan keseluruhan. Ini merupakan contoh dari grafik lingkaran. Pada grafik lingkaran ini, data diubah menjadi ke dalam bentuk persen dan derajat. Derajat yang digunakan yaitu untuk mengukur derajat pada lingkaran. Sekian presentasi yang dapat kami sajikan tentang media grafik. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.